Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Alhamdulillah, setelah mengikuti PTS kita lanjut pada kelanjutan materi yang pernah kita pelajari ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita dalam bab yang sama, yaitu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ini masih dalam satu bab dengan karakteristik daerah dan kerjasama dalam kerangka NKRI. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai peran daerah dalam kerangka NKRI tersebut. Nah, aku sekalian ya, coba kalian amati gambar tersebut ya. Nah, kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Nah, tentu ya, kita berpikir bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya ya. Kekayaan alam berupa bahan tambang seperti minyak, gas, tambang, emas ya, batu bara yang ada di bumi Indonesia ini ya, sangat besar. Nah, inilah potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayahnya lautan ya, lebih luas dibandingkan wilayah atau luas daratannya ya. Wilayah lautan dan daratan ini sama-sama memiliki potensi ya, potensi sumber daya alam. Nah, selain itu, kekayaan dan keindahan alam Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini merupakan kekayaan yang harus dijaga. Nah, kalau kita bagi sebenarnya ya, wilayah Indonesia ini ada yang di wilayah dataran tinggi ya, ini bisa kita potensi, misalkan di pertanian ada kopi ya, teh, sayuran, buah-buahan. Kemudian di dataran rendah ya, kita bisa ya, perkantoran, pusat industri dan lain sebagainya wilayah Indonesia ini. Kemudian di perairan ini yang merupakan wilayah paling luas tadi saya katakan ya. Wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Ini menghasilkan banyak sekali potensi-potensi laut ya, ikan dan lain sebagainya, tambang juga ya. Sehingga tidak jarang negara lain atau bangsa lain ini menjarah ikan-ikan kita. Nah, sebagai negara kepulauan ya, yang wilayah lautannya lebih luas dibandingkan luas daratan. Nah, Indonesia ini kaya ya, dengan potensi-potensi misalkan pantai ya, ini ada pantai persegi yang ada di wilayah Papua. Nah, selain pantai ya, daratan juga Indonesia memiliki tanah yang subur, hutan ya, dan lain sebagainya. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di Indonesia. Nah, semua itu akan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, juga memberikan penghidupan bagi berbagai satwa. Nah, semua potensi ini tersebar di seluruh daerah Indonesia, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian nanti kita kaitkan dengan peran daerah ya dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Banyak potensi yang ada di berbagai daerah. Nah, inilah yang disebut dengan potensi negara Indonesia. Nah, selain potensi sumber daya alam ya, yang dimiliki Indonesia di berbagai daerah, kita juga banyak yang memiliki potensi budaya ya, seperti Candi Borobudur ya, Candi Buddha terbesar ya. Kemudian kita punya yang namanya wayang. Nah, mungkin di daerah lain juga banyak ya, ini di Jawa, di Kalimantan ya, di Sumatera banyak potensi-potensi budaya ya, yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan dari budaya Indonesia. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia ini sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Nah, kenapa? Nah, karena pasal 33 ayat 3 di dalam Undang-Undang Dasar kita itu menegaskan bahwa ya, bumi dan air ya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, kemakmuran rakyat. Potensi yang ada di daerah ya, semuanya gas ya. Nah, selain juga dinikmati oleh daerah, juga masuk kepada pemerintah pusat ya. Untuk apa? Untuk kemakmuran ya, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah kekayaan atau potensi tersebut sudah dipergunakan sebagaimana mestinya? Nah, ini yang butuh dijawab. Nah, arti dikuasai dalam pasal 33 tersebut adalah ini negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini. Kekuasaan tersebut ya, mengatur yang dimiliki oleh negara ini dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai, karena ada yang ngatur, yang diatur oleh negara, tidak dibiarkan tanpa aturan. Nah, sehingga kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia atau bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan perorangan, golongan atau daerah tertentu. Walaupun ya wilayah atau tempatnya ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia, tapi pada hakikatnya itu adalah milik bangsa Indonesia yang kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, inilah salah satu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, pemberian otonomi kepada daerah ya yang seluas-luasnya ini termasuk mengelola ya kekayaan daerah tersebut ya, memungkinkan daerah untuk apa? Nah, ini untuk berkembangnya keberagaman daerah sesuai dengan potensi budaya dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing. Nah, sehingga jika demikian maka akan berdampak berefek pada peningkatan indeks pembangunan manusia ya, IPM, dan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat ya. Inilah yang dilakukan daerah ya. Dengan potensi yang ada, pengelolaan terhadap potensi-potensi yang ada juga ya dimaksudkan untuk membangun sumber daya manusia baik di daerah ya. Nah, dengan pembangunan sumber daya kesejahteraan masyarakat di daerah ini akan membantu kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, karena masyarakat daerah juga adalah bagian dari masyarakat atau rakyat Indonesia. Lalu apa itu IPM? IPM itu indeks pembangunan manusia. Biasanya ya hal yang diukur itu adalah ya umur panjang atau kehidupan yang sehat, terkait dengan akses kesehatan, pengetahuan terkait dengan akses pendidikan, ya standar hidup layak terkait dengan kesejahteraan. Nah, ini yang diukur. Lalu apakah dengan segala potensi yang ada IPM kita ya Indonesia secara keseluruhan itu sudah bagus? Nah, ini yang nanti kita bahas lebih lanjut ya, diskusikan lebih lanjut. Nah, ini hanya pemahaman saja terkait dengan IPM. Nah, anak sekalian ya, dari pelaksanaan otonomi daerah ini ya, maka daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan diberikan otonomi seluas-luasnya. Melalui apa? Nah, tentu sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan tujuan dari otonomi daerah tentang apa? Ya, melalui apa? Dengan mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang baik ya, pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan ya. Partisipasi, pelibatan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Atau daerah berhak untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sekarang, ya, bersaing, ya, berlomba-lomba dalam persaingan yang sehat. Nah, ini ya efek atau keinginan yang diinginkan oleh negara kita dengan diadakannya atau diterapkannya otonomi daerah ya, supaya pelayanan publik ini baik, pemberdayaan masyarakat itu berjalan ya, partisipasi itu juga meningkat ya, sehingga daerah memiliki daya saing ya untuk berlomba-lomba membangun daerahnya. Namun semua itu harus memperhatikan prinsip daripada demokrasi, pemerataan, keadilan ya, dan kekhasan satu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kita dalam kerangka NKRI tidak boleh terpecah belah daerah merasa maju sendiri kemudian ingin memisahkan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang tidak diinginkan dengan adanya otonomi seluas-luasnya atau otonomi daerah. Nah, dengan segala potensi ya dan kewenangan daripada otonomi daerah tersebut, maka daerah harus ya satu, tetap mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI. Nah, ini pasal 37 ke 5 ini menekankan bahwa bentuk negara kita ini, negara kesatuan ini sudah final, tidak boleh diadakan perubahan, maka daerah harus mendukung ya. Nah, harus tidak ada yang namanya gerakan-gerakan makar, gerakan-gerakan yang ingin memisahkan, disintegrasi ya, memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa ya, di Papua ini masih saja ya, ada gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara kita, negara kesatuan. Nah, peran daerah yang selanjutnya adalah dengan kewenangan yang seluas-luasnya itu, dengan potensi daerah yang dimiliki, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Dan yang tadi kita bilang pembangunan IPM, indeks pembangunan manusia ya. Sehingga masyarakat ini gampang, mudah di dalam mendapatkan akses kesehatan, pendidikan ya, dan juga pendapatan yang layak. Yang ketiga adalah memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas ya, aparatur sipil negara di daerah. Nah, pemerintah daerah dengan diberikan kewenangan ini, maka aparatur sipil ASN ya, di daerah ini dapat inovatif ya, berkreasi di dalam memajukan daerahnya. Kemudian yang keempat itu adalah melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat ya, yang membuka peluang kerja ya, lapangan usaha ya. Kalau sekarang kita ini ya, UMKM yang perlu digalakkan ya, pelayanan yang baik, tidak bertele-tele, tidak lama ya, dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh daerah ya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, ini mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis ya, melibatkan masyarakat ya. Semua kebijakan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah ya, sebagai wilayah kekuasaannya sebagai daerah otonom. Sudah ada batas-batasnya sesuai dengan undang-undang. Nah, ini yang menjadi peran daerah ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya daerah ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dengan demikian daerah ini ya dapat membangun daerahnya sehingga
ya, pembangunan yang terjadi di daerah-daerah ini ya, bila sudah bagus, maju, maka akan membantu terhadap majunya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti dilanjutkan di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.